Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, huwallazi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi ajma'in wa ja'alahu nuran fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan kaum muslimin serta pengurus Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum mulai sama-sama kita membaca doa yang saya akan pandu sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatik. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid-din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya wasi'ar rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, melanjutkan pertemuan tanggal 31 kalau nggak salah 31 Juli. Melanjutkan pertemuan yang lalu, masih pada fase padang mahsyar, penjelasan dari ayat kedua suratul Fatihah, khusus hanya bicara mengenai al-alamin, yaitu semesta alam, masuk pada fase alam akhirat atau yaumul akhir atau yaumul qiyamah atau yaumus sa'ah, yang masuk fasenya fase yaumul mahsyar. Jadi pada mahsyar masih di situ. Sebelumnya itu ada pertanyaan. Waktu dibilang mau ditutup itu ada pertanyaan, tetapi kan belum dijelaskan secara lengkap karena pertanyaannya dari Pak Haji Joni, duduknya dekat tiang. Jadi nanyanya gini, gimana kalau kita sholat itu setelah selesai sholat kemudian kita langsung jalan? Pertanyaannya begitu. Apa
habis salam kemudian langsung jalan. Kalau bahasa kita Allahumma lantas jalan. Itu sebenarnya saya sering membacakan kalau jadi imam tuh imam subuh itu membacakan surah Fatir, surah yang 35 ayat 31 sampai ayat 35. Itu saya baca, sering saya baca. Kalau diperhatikan itu ayat keduanya menjelaskan tentang macam-macam manusia. Ada 3 model. Ini ada kaitan dengan pertanyaan Pak Haji Joni. Jadi sering saya bacakan itu A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Ayat ke-32-nya Thumma awrasnal kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Itu surah Fatir, surah ke-35. Saya baca ayat 31 sampai ayat 35. Di ayat 32-nya itu sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Joni tentang gimana kalau kita habis sholat langsung jalan. Jadi kata ayat 32 surah Fatir, Thumma awrasna kitabal ladzina astafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada siapa? Kepada Al-Mustafa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu benar-benar suci. Jadi kalau ada benda masuk ke dalam air, kemudian kita ambil benda tersebut, itu tidak disebut dengan bersih seperti Al-Mustafa. Karena walaupun diambil, misalkan duduk lereng, kalau di gelas terus kita ambil, walaupun kelihatannya bersih, ya kan, tapi tetap ada bekas gundu masuk di situ. Ya. Tapi kalau Mustafa itu benar-benar bersih. Ya. Benar-benar Al-Mustafa. Itulah baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW kita sering dengar itu dibelek dadanya. Kita sering dengar apa ya? Waktu belajar itu dibelek dadanya sama malaikat Jibril, penghulu para malaikat. Jadi itu benar-benar itu dibersihin. Jadi kembali kepada yang tadi, ketika Al-Quran itu diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu di antara beberapa kandungan Al-Quran berisi perintah-perintah. Satu di antara perintahnya adalah perintah Iqamus shalah wa atuz zakah.
Atau kalau bentuk amarnya itu mufrad itu sendiri aqimus shalah. Kalau jamak aqimus shalah, nggak pakai ya, aqimus shalah. Alif, qaf, mim, waw itu bentuk jamak. Amar, fi'il amar tapi bentuk jamak. Kalau bentuk jamak mufrad itu aqim, karena dibaca disambung dengan kalimat setelahnya, maka dibaca jar majrur aqimus shalah. Kita nggak bahas itu. Yang ingin saya sampaikan adalah perintah sholat. Misalkan perintah sholat dilakukan, kata Allah kita diperintahkan sholat, kemudian Rasulullah bilang dilakukan secara berjamaah. Atau misalkan perintah sholat Jumat yang sering kita lakukan sholat Jumat, di mana rakaat pertamanya itu dibaca ayat dari surah Al-Jum'ah. Boleh Jum'ah, boleh Jum'ah, boleh Jum'ah. Enggak usah ini ngerti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Kita disuruh bersegera, diperintahkan kita melakukan sholat Jumat. Nah, ini ada kaitan dengan tadi pertanyaannya. Orang itu kan sama-sama itu udah tahu ya, sholat Jumat itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah, sholat itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir itu juga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang itu ketika sholat itu, misalkan sholat Jumat ini sudah pernah dijelasin. Orang sholat Jumat itu ada yang datangnya itu khatib sudah naik mimbar, dia baru datang. Begitu khatib jadi imam sholat Jumat selesai, dia langsung kabur. Ada yang begitu tuh, nggak apa-apa, tapi dia disebut dengan tipikal orang yang kedua, muqtasid, timbang pas-pasan. Gugurlah kewajiban dia menjalankan sholat Jumat. Nggak apa-apa, tapi gugurlah kewajiban dia melaksanakan sholat Jumat. Ada yang tipe pertama, tipikal yang pertama, yaitu yang ketika mau sholat Jumat di jalan, entah driver online atau kita sendiri bisa jadi, kemudian tanggung nih, udah setengah 12 nih, kan biasanya kita udah datang tanggung 12 kurang seperempat, tanggung jalan ya masih bawa mobil, bawa jalan jam 12 tanggung nih, tanggung akhirnya kebablasan. Itu namanya zalimul linafsi. Hakikatnya dia menganiaya dirinya sendiri, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Itu gitu. Yang paling bagus, yang paling cakep, yang ketiga, sabiqu bil khairati biiznillah, dzalika wal fadlul kabir. Makanya kita disuruh, dikasih tahu pas kita ikul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Usi nafsi wa iyyakum, usi nafsi. Jadi bagus banget itu kalau orang yang belum azan sudah datang ke masjid, bagus banget ya. Bagus, patut saya contoh. Atau sholat Jumat itu dari jam 11, kebetulan dia bekerja di kantor, istirahatnya
bisa jadi jam 11 sampai jam 1, saya nggak tahu ya. Bisa jadi jam 11 atau setengah 12, dia bersegera langsung dia datang. Dan ini sudah banyak ya orang-orang yang berdasi, datang bersih-bersih, putih-putih, kelihatannya si pejabat, kelihatannya si bos, itu udah banyak berjejeran di shop-shop yang paling depan. Masanya kita kalah, itu kan maksudnya ya, lusi nafsu. Nah ini yang modelnya sabiqun bil khairati bismillah. Tapi yang model begini itu bismillah. Kita banyak-banyak mohon kepada Allah supaya dibantu bisa pada begitu. Karena apalagi orang yang bekerja itu bawaannya akan disibukkan oleh pekerjaannya, akan disibukkan selalu. Dan memang itu Rasulullah katakan akan disibukkan terus, sehingga menyebabkan dia jangan sampai zalimul li nafsi. Nah, itu jadi pertanyaan dari Pak Joni itu. Jadi ada yang menilai tiba pas-pas satu hasil, tapi ada yang zalimul li nafsi, yang terbaik adalah sabiqun bil khairat bismillah. Makanya kita sering saya sampaikan, makanya kalau doa kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Rasulullah ajarkan kepada kita supaya kita ditolong untuk bagus ibadah kita, urusin nafsi. Dan saya pada diri saya juga kadang-kadang dikejar kerjaan, lucu juga ya kerjaan dikejar juga. Akhirnya tunda-tunda, alhamdulillah tidak meninggalkan sholat, cuma akhirnya jadi mengakhir-akhirkan sholat. Ya, ini selesailah jawaban dari pertanyaan Pak Haji Joni tentang pertanyaan yang kemarin. Jawabannya sudah selesai. Bolehkah orang kalau sholat itu datang yang terakhir, habis salam langsung jalan? Boleh, jadi dia apa-apa. Tapi dia masuk tipikal orang yang mau berkasih pas-pasan. Pas-pasan. Hal-hal yang sunnah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah bisa menjadikan itu sebagai tambalan terhadap kelalaian kita. Gimana mau ngambil pakaian kalau dia nggak punya bahan lebih, bolongnya tetap bolong. Gitu. Nah, kalau kita kasih tahu gambaran gitu. Pentingnya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Zikir itu yang penting. Begitulah pembahasan dari pertanyaan pertemuan tanggal 31 Juli. Masuk kepada pembahasan sekarang, yaitu pada mahsyar. Pada mahsyar itu, ayo jamaah, di hari kiamat itu perumpamaan satu hari pada hari kiamat. Perumpamaan satu hari pada hari kiamat. Perumpamaannya itu ada di surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 47. Saya bacakan. Surah ke-22 ayat 47. Surah Al-Hajj. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Dan
Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari 1000 tahun. Berarti kan kita benar-benar merasakan sengsara. Dengan azab itu kita merasakan sengsara. Satu hari 1000 tahun. Dalam surah lainnya, surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 4, itu 50.000 tahun. Bayangkan 1000 tahun aja kita ya, satu hari 1000 tahun. Betapa sengsaranya kita. Dan diazabnya kita pada saat fase yang terakhir, yaumil jaza. Sekarang kan yaumil masyari puasa, yaumil jaza itu diazabnya tubuh kita seperti tubuh layaknya di dunia. Diazabnya tubuh kita seperti layaknya tubuh di dunia. Ini ada referensi. Ayat pernah saya sampaikan, ayat 56 surah An-Nisa itu kasih tahu bahwa nanti diazabnya itu, ini kita dibakar kulit kita, lapisan paling luar habis sampai habis semua, sampai tulang itu ditumbuhin lagi kulitnya, daging lagi gitu, habis lagi ditumbuhin lagi supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya kita merasakan siksa. Tanya dokter, itu kalau kita udah sampai dekat tulang, kalau kebakar kita ngerasain sakit ya? Enggak ya? Sensornya udah hilang ya? Jadi sensornya udah hilang, makanya ditungguin lagi kulit baru, diulang lagi itu. Jadi kita ngerasain lagi sakit lagi, bakar lagi, habis tungguin lagi baru lagi, ngerasain lagi. Itu ayat 56 surah An-Nisa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, akan dilempar ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, dibakar dia, kulitnya terbakar habis sampai tulang, dimunculin lagi. Badalnahum juludan ghairaha, diganti lagi sama Allah juludan ghairaha, dengan kulit baru lagi, liyadzuqul adzab, supaya merasakan azab. Itu surah An-Nisa ayat 26 kasih tahu kita. Makanya kalau udah itu orang kalau sakit itu kan udah bawaannya orang beriman ya, dimana yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di alam kubur gimana, udah gak bisa pernah. Kadang-kadang kalau lagi tidur saya suka itu ya, mungkin jamaah juga suka bayang-bayang itu. Misalkan terutama kalau habis ikut nganter ke kubur jenazah, emang kita harus ke kubur itu nganter kita sampai betul-betul kita lihat, dimasukin ke dalam, itu kelihatan kita lihat benar-benar, terus kita tungguin sampai selesai, sampai diturun tangan lagi, itu kita lihatin itu. Itu biasanya malamnya atau beberapa malam itu saya suka bayangin kalau kita, jadi kita nganter itu penting supaya zikrullah, mengingat doa.
Ayuhal jamaah, begitulah Allah Subhanahu wa taala kasih keterangan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 47. Itu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Gimana merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lanjutannya masuk ke padang mahsyar, fase mahsyar. Lanjutannya, penjelasannya. Kemarin disampaikan bahwa ada orang yang di padang mahsyar itu, orang yang di padang mahsyar, fase di padang mahsyar itu kemarin sudah dijelaskan yang dapat naungan yang sudah. Kemudian yang terakhir, dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Padahal di dunianya dia buta. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha ayat 124. Surah Toha ayat 124. Ya jemaah. Jadi siapa yang nanti saat di padang mahsyar, padahal di dunia matanya melek, tapi di padang mahsyar dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diabadikan dalam surah Toha ayat 124, 125, 126. Diabadikan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa itu? Orang yang di dunia hidupnya dikasih sakit, di pada mahsyar matanya dibutakan. Siapa? Orang yang berpaling dari Al-Quran. Kita sih kayaknya gak berpaling dari Al-Quran, karena guru ngaji Al-Quran tahsil aja ada Ustaz Nur Zain. Udah tidak disebut dengan hajrul Quran, orang yang meninggalkan, orang yang mengabaikan, orang yang mencampakkan Al-Quran. Meninggalkan, mencampakkan, mengabaikan Al-Quran. Udah segede gini usianya masih gak bisa baca Al-Quran. Udah segede gini usianya gak mau belajar Al-Quran. Udah segede gini usianya gak mau mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Udah segede gini usianya baca Al-Quran juga gak mau, karena gak bisa. Saya sudah sampaikan, kita masih belajar itu dapat apa kita? Masih belajar kita dapat ibarat dapat garansi. Belajar mau sehari belajar, Ustaz Nur Zain, ibu-ibu itu kan ya belajar garansi. Walaupun terbantah-bantah, tapi kalau masih mau baca, kemudian dia terus belajar, pasti dapat garansi. Yang kebanyakan adalah udah gak belajar, gak mau baca, gak mau mengkaji, gak mau memahami, pasti dia akan lupa mengamalkan Al-Quran. Hajrul Quran. Orang kalau udah hajrul Quran itu gak tanggung-tanggung. Yang mengajukannya kepada Allah adalah baginda Rasulullah. Bayangkan, ngaduin kepada Allah. Siapa yang ngaduin? Baginda Rasulullah. Tentang apa? Tentang orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan itu diabadikan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 30. Apa kata
Rasulullah SAW. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa kata Rasulullah dalam Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 30? Wa qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbi, ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, tidak menjadikan hadzal Quran ini mahjur, dia justru mengabaikan Al-Quran. Makanya orang yang mengabaikan Al-Quran disebut hajrul Quran. Hijrah itu kan meninggal. Jadi hajrul Quran meninggalkan Al-Quran. Rasulullah yang ngaduin, bayangkan kalau Rasulullah ngaduin, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Karena yang ngaduin siapa? Kekasihnya. Yang ngaduin kekasihnya marah. Itu ya kita di ma'isatan dongka, kehidupan kita sempit. Di akhirat, di pada masyarakat mata kita buta. Ini buta mata, nanti ada dua versi ya, dua mata. Nanti buta mata saya jelaskan. Buta mata ada dua versi. Nanti ulama ada beberapa tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir, itu bisa kita lihat secara online. Yang menjelaskan surah Toha ayat 124 itu mengatakan bahwa buta mata itu ya buta fisik, yang memang benar-benar matanya. Termasuk tafsir Al-Qurtubi yang sudah saya perhatikan terjemahannya. Tidak tahu saya pada download atau enggak atau minta atau enggak. Tapi di grup DKM saya ada kasih, dan bisa dikasih ya. Itu mengatakan buta itu ya buta fisik, benar-benar buta. Tapi tafsir lainnya misalkan At-Tabari, termasuk tafsir misalkan di perpustakaan ada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengkombin baik buta mata maupun buta hati. Bayangkan buta mata. Ingat, ini di fase pada manusia. Nanti kalau masuk fase yaumil jaza, pembalasan, mata butanya dibuka lagi. Kok bisa matanya dibuka lagi? Makanya ayat 124 Toha itu ada kaitan dengan ayat lain lagi. Itulah tidak beragam antara ayat dengan ayat dalam Al-Quran itu kait mengkait munasabatul ayat bil ayat. Ada keterkaitan ayat yang satu dengan ayat lain. Nanti pada masyarakat dia dibutai matanya. Lo dibutai, orang itu protes juga. Protes itu dibutai matanya. Udah dia di dunia dikasih hidupnya sempit, gila pada masa matanya dibutai, protes dia. Dalam surah Tuhan protes, diprotes manusia ini. Ayat 125, 126 protes, 126 dikasih tahu lagi sama Allah. Kita baca surah Tuhan 124, 126 supaya lebih jelas. Surah Toha itu surah yang ke-20. Ini Pak Joni cepat-cepat disusun ada titik kiri kanan supaya nanti bisa ditayang. Pakai laptop, maksudnya laptop connect, jadi bisa kelihatan gitu. TV-nya juga yang sudah bukan hanya smart TV, tapi yang langsung bisa connect, connect handphone. Jadi enak. Satu dua lima Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, ini berisi protes
Tadi seseorang yang mengabaikan Al-Quran kemudian diberikan kehidupan di dunia dengan kesempitan, di padang mahsyar dibutakan. Kemudian orang tersebut mengatakan, Rabbi lima asyartani a'ma wa qad kunta basyir. Nah, gini nih. Dia ngomong, matanya kan dibutakan. Dia ngomong gini, qala Rabbi, dia berkata, ya Tuhanku, lima asyartani a'ma, mengapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Wa qad kunta basyir, padahal dahulu aku dapat melihat. Protes dia. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Kalau bahasa kita sih, bahasa kita ya, bukan bahasa ayat Al-Quran ya. Dulu lu cuek banget, sekarang lu cuekin. Akhirnya itu bahasa kasar ini. Cuekin. Bayangkan di padang mahsyar, di dunia aja kita kalau buta, tanya dari orang buta yang dari semenjak itu kan pengen banget, udah segede gini juga kita pengen sampai akhir hayat kita dalam keadaan mata melihatnya. Makanya karena apa itu operasi kita ya, berusaha supaya pengen melihat kan, atau dibantu pakai kacamata besi. Kalau melihat jauh, bawa mobil tuh, misalkan nengokin alam, bawa mobil sendiri kan lewat tol, masih nggak pakai kacamata, karena saya jamin, tapi plus kalau 1% min ya, 1% jadi kalau nengokin alam ke Jawa Timur tuh pakai mobil kan bawa sendiri, itu nggak pakai kacamata saya. Tapi kalau mau baca dekat ini, saya lanjutkan. Jadi begitulah kita. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Tapi kalau kita tidak hafal Quran, Al-Quran diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sudah kali Rasulullah, maka kita bertanya kepada ahli waris dari Rasulullah siapa? Al-ulama warasatul anbiya, tanya ulama. Tapi kalau udah hadir Quran, hidupnya sempit. Tapi kalau kita dekat, makanya dekat-dekat sama ulama, bukan dekat-dekat itu ya. Maksudnya, ya banyak bergaul. Makanya tokoh hati itu kan diantara 5 perkara, banyak dekat-dekat dengan orang yang baik, ulama, sholat, ahli istiqomah, bukan ahli ini maksudnya istiqomah orang ini. Kalau begitu maka kita dagangnya dikasih kemudahan, kita berkeluarga dikasih kemudahan, kita belajarnya dikasih kemudahan, apa-apa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikasih hayatan thayyibah, dikasih kehidupan yang thayyib loh. Thayyib itu benar-benar bagus. Benar-benar bagus thayyib. Man amila Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kata Allah akan kami hidupkan dia dalam keadaan hayatan thayyibah. Hidupnya itu thayyib. Gak semua orang
cobaan itu dia bisa lewati, dengan selamat. Nggak ada orang yang gak dicoba. Allah bilang kita itu setiap tahun pasti dicoba, dan kita semua pasti akan merasakan cobaan yang benar-benar gede. Pasti coba. Tapi ingat, kita akan melewatinya itu dengan sukses, dengan oke, dengan baik-baik saja. Karena amal soleh yang mendatangkan amsa, pada bagian ayat terima. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan dikasih balasannya itu balasan yang lebih baik. Balasan yang lebih baik itu apa sih? Di dunia dikasih senang, di akhirat dikasih senang, kemudian di akhirat dikasih ampunan. Emang dari mana ayatnya? Sering dibaca juga dalam surah Al-Anfal di ayat keberapa? Ayat ke-4 ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang kalau beriman benar-benar ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim, akan dikasih derajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum darajatun, derajat. Darajat inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di dunia dikasih rezeki yang memuliakan dia, di akhirat dia dikasih ampunan. Ada enggak yang kita inginkan selain dikasih rezeki yang bikin kita mulia, di akhirat kita dikasih ampunan? Enggak ada selain itu yang memang kita pengen. Rezeki yang memuliakan kita, rezeki yang memuliakan kita, bukan rezeki yang membuat kita jadi nyungsep. Itu seperti orang yang suka flexing dengan kekayaannya, dibuka tabir boroknya, tapi itu juga masih beruntung. Orang kalau di dunia dia dibuka tabir boroknya, itu masih beruntung. Itu tandanya Allah masih cinta sama dia. Nah, ini udah merasa sampaikan juga tentang orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya ketika dia berbuat maksiat, berbuat jahat, Allah buka, kemudian dia langsung taubat, seperti Angelina Saka, seperti orang yang pegang SIM, bosnya SIM ditangkap polisi yang korupsi SIM, mesin pembuatan SIM itu, bisa saya sebutkan, itu benar-benar itu merasa dosa mati, taubat banget sih. Ternyata sudah sampai juga waktu Isya. Kita akan lanjutkan di malam Sabtu depan. Masih sisa bahwa di padang mahsyar itu buta, tapi nanti di yaumil biasa dibuka matanya. Kenapa dibuka? Nah, kenapa dibuka matanya nanti di yaumil biasa? Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata nggak ada tanya jawab. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna wa biqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.